Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang setia, marilah kita sama-sama memasuki pelajaran kita yang selanjutnya, yaitu akan sama-sama kita pelajari pemulasaran jenazah. Sebagai kompetensi dasar yang perlu kita kuasai, maka perlu kita ketahui yang pertama adalah bagaimana kita meyakini syariat Islam tentang kewajiban pemulasaran jenazah. Yang kedua, memiliki rasa tanggung jawab melalui materi pemulasaran jenazah. Yang ketiga, menjelaskan tata cara pemulasaran jenazah dan hikmahnya. Yang keempat, memberagakan tata cara pemulasaran jenazah. Materi pelajaran yang akan kita pelajari adalah memandikan jenazah, kemudian mengkafani jenazah, mensolati jenazah, dan menguburkan jenazah. Marilah kita perhatikan dua gambar di bawah ini. Apabila telah datang ajal mereka, maka mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun, dan tidak pula dapat diajukannya. Surah Yunus ayat 49. Bismillahirrahmanirrahim. فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون صدق الله العظيم. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia berasal dari saripati makanan yang tumbuh dari hamparan tanah yang ada di permukaan bumi ini. Dari tanahlah proses manusia diciptakan, dan ke tanah pula lah setiap manusia dikebumikan. Setiap manusia pasti akan mengalami kematian, dan kematian tidak seorang pun mampu menghindarinya. Dalam pembahasan ini perlu kita fahami bahwasanya orang yang meninggal dunia perlu juga dihormati, karena orang yang meninggal adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat mulia. Karena manusia adalah makhluk sebaik-baik ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ditempatkan pada derajat yang tinggi. Oleh sebab itu, menjelang menghadap keharibaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang meninggal perlu mendapat perhatian khusus dari yang masih hidup. Pengurusan jenazah termasuk ajaran Islam yang perlu diketahui oleh seluruh umat Islam. Hal itu dimaksudkan agar dalam penyelenggaraan atau pengurusan jenazah sesuai dengan tuntunan ajaran Islam. Urutan yang perlu kita ketahui dalam pemulasaran jenazah adalah memandikan jenazah, mengkafani jenazah, mensolatkan jenazah, dan menguburkan jenazah. Ketika seseorang telah memasuki sakaratul maut, maka satu bagi kita adalah mentalkin dengan kalimat la ilaha illallah, sebagaimana hadis Rasulullah, laqinu mautakum la ilaha illallah, rawahu Muslim. Yang kedua, menghadapkan ke kiblat di sisi sebelah kanan. Kalau tidak mampu, maka sisi sebelah kiri. Jika tidak bisa, maka menghadapkan wajahnya ke kiblat. Yang ketiga, dibacakan surah Yasin, sebagaimana hadis Rasulullah, iqra'u ala mautakum Yasin. Dan yang keempat adalah selalu berprasangka baik kepada Allah dan selalu berharap rahmatnya. Setelah wafat, ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh seseorang. Yang pertama, menutup kedua matanya ketika masih terbuka.
Yang kedua, menali janggutnya ke atas kepala agar mulutnya tidak terbuka. Yang ketiga, melepaskan pakaian saat wafat. Yang keempat, ditutupi dengan kain seluruh tubuhnya. Yang kelima, dan kesemuanya tadi dilakukan sesuai dengan jenis kelaminnya dan boleh dilakukan oleh lawan jenis jika termasuk mahramnya. Yang keenam, menyegerakan untuk dimandikan, melunasi hutang, melaksanakan wasiatnya yang juga sudah diketahui. Maka jika belum diketahui, maka ditanyakan kepada halayak untuk menyampaikan tanggungan mayit. Mengurus jenazah hukumnya fardu kifayah. Artinya, jika dalam suatu daerah terdapat orang yang meninggal dunia, maka orang Islam di daerah tersebut wajib mengurus jenazahnya. Apabila tidak seorang pun di daerah tersebut melaksanakannya, semua orang Islam di daerah tersebut berdosa. Memandikan jenazah. Memandikan jenazah adalah membersihkan dan menyucikan tubuh mayat dari segala kotoran dan najis yang melekat di badannya. Jenazah laki-laki dimandikan oleh laki-laki, jenazah perempuan dimandikan oleh perempuan, kecuali suami, istri, atau muhrimnya. Bagaimanakah ketentuan memandikan jenazah? Ketentuan dan tata cara memandikan jenazah. Syarat jenazah yang dimandikan: yang pertama adalah beragama Islam. Yang kedua, tubuh atau anggota badan masih ada. Yang ketiga, jenazah tersebut bukan atau tidak dalam mati syahid dunia akhirat. Kemudian yang berhak memandikan jenazah adalah jenazah laki-laki yang memandikan laki-laki dan sebaliknya, kecuali suami atau istri. Yang kedua, jika tidak ada suami atau istri atau mahram, maka jenazah ditayamumkan. Yang ketiga, jika ada beberapa orang yang berhak, maka diutamakan keluarga terdekat dengan jenazah. Cara memandikan jenazah adalah sebagai berikut ini. Yang pertama, ambil kain penutup dan gantikan dengan kain basahan sehingga aurat utamanya tidak kelihatan. Yang kedua, mandikan jenazah pada tempat yang tertutup. Yang ketiga, pakailah sarung tangan dan bersihkan jenazah dari segala kotoran. Yang keempat, ganti sarung tangan yang baru lalu bersihkan seluruh badannya dan tekan perutnya perlahan-lahan jika jenazah tidak hamil. Yang kelima, tinggikan kepala jenazah agar air tidak mengalir ke arah kepala. Yang keenam, masukkan jari tangan yang telah dibalut dengan kain basah ke mulut jenazah, gosok giginya dan bersihkan hidungnya, kemudian wudukan seperti wudu untuk sholat. Yang ketujuh, siramkan air ke tubuh yang sebelah kanan dahulu, kemudian sebelah kirinya. Yang kedelapan, mandikan jenazah dengan air sabun dan air mandinya yang terakhir dicampur dengan wangi-wangian. Yang kesembilan, perlakukan jenazah dengan lembut ketika membalik dan menggosok anggota tubuhnya. Kesepuluh, memandikan jenazah satu kali tidak dapat membasuh ke seluruh tubuhnya. Itulah yang wajib. Sunnah mengulanginya beberapa kali dalam bilangan ganjil. Yang ke-11, jika keluar najis dari jenazah itu setelah dimandikan dari badannya, wajib dibuang dan dimandikan kembali. Jika keluar najis setelah di atas kafan, tidak perlu untuk diulang mandinya, tetapi cukup untuk membuang najisnya saja. 12. Keringkan tubuh jenazah setelah dimandikan dengan kain atau handuk sehingga tidak membasahi kafannya. Yang ke-13, selesai mandi sebelum dikafani berilah wangi-wangian yang tidak mengandung alkohol. Pemberian wangian untuk jenazah sebaiknya menggunakan kapur barus. Begitulah
tata cara memandikan jenazah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.